Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori kritik sastra feminis. Nah, kritik sastra feminis adalah pendekatan kritis yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam karya sastra. Pendekatan ini menggunakan sudut pandang feminisme untuk menganalisis dan menggali makna dalam sebuah karya sastra. Jadi, secara sederhana, kritik sastra feminis memandang sastra dengan kesadaran terhadap peran gender dalam budaya, sastra, dan kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, penting untuk membedakan dua konsep utama dalam kritik feminis, yaitu seks dan gender. Seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki secara biologis memiliki jakala atau kalaminjing dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki organ reproduksi yang berbeda. Di sisi lain, gender adalah sifat-sifat atau karakter yang dilekatkan pada laki-laki dan juga perempuan, yang sebenarnya dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misalnya, perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Namun, sifat-sifat ini sebenarnya bisa dipertukarkan dan tidak semestinya hanya dimiliki oleh satu jenis kelamin saja. Dalam perkembangan kritik sastra feminis, Elaine Showalter 1986 membedakan kritik sastra feminis menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, perempuan sebagai pembaca, atau dikenal sebagai feminis kritik. Pendekatan ini fokus pada citra dan stereotip perempuan dalam sastra. Selain itu, ia juga menyoroti pengabaian terhadap perempuan serta kesalahpahaman mengenai perempuan dalam kritik sastra. Biasanya sastra yang dianalisis di sini adalah karya-karya yang ditulis oleh laki-laki, di mana perempuan seringkali digambarkan dengan cara yang kurang adil atau penuh stereotip. Yang kedua, perempuan sebagai penulis atau dikenal dengan istilah ginokritik. Di sini fokusnya adalah pada karya sastra yang ditulis oleh perempuan. Pendekatan ini menganalisis gaya penulisan, tema, struktur, dan kreativitas penulis perempuan. Selain itu, sejarah penulis perempuan juga menjadi sorotan. Bagaimana mereka berjuang untuk eksis di dunia sastra yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Selain dua aliran utama tersebut, Maggie Hume 1986 juga membedakan kritik sastra feminis menjadi tiga jenis lainnya, yaitu yang pertama, kritik feminis psikoanalisis, fokusnya pada psikologi perempuan dalam karya sastra dengan tokoh-tokoh penting seperti Julia Kristeva dan Helen Cixous. Nah, yang kedua, kritik feminis marxis, melihat hubungan antara kelas dan gender dengan tokoh seperti Michelle Barrett. Kemudian kritik feminis hitam dan lesbian, mengangkat isu-isu rasial dan orientasi seksual yang dihadapkan oleh perempuan, terutama perempuan kulit hitam dan lesbian. Lalu, bagaimana cara menerapkan kritik sastra feminis ini? Nah, langkah-langkahnya pada dasarnya sama seperti pendekatan kritik sastra lainnya, namun dengan perspektif feminis. Nah, langkah pertama adalah memilih karya sastra yang akan dianalisis, lalu menentukan fokus masalah yang akan diteliti. Misalnya, kita bisa menganalisis bagaimana tokoh perempuan dalam karya sastra tersebut menghadapi masalah-masalah sosial, budaya, atau bahkan politik. Setelah itu, kita akan melakukan kajian pustaka untuk memahami konsep teoritik yang relevan. Kemudian mengumpulkan data baik dari karya sastra itu sendiri sebagaimana data primer maupun dari referensi lain sebagai data sekunder. Kemudian tahap berikutnya adalah menganalisis data tersebut menggunakan perspektif feminis, lalu menyusun laporan atau hasil kritik sastra yang bisa dipublikasikan. Publikasi bisa dilakukan melalui berbagai media, baik dalam jurnal ilmiah menggunakan bahasa Indonesia baku maupun di media populer seperti surat kabar menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, secara keseluruhan, kritik sastra feminis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyoroti ketidakadilan gender dalam karya sastra, termasuk marginalisasi, stereotip, dan subordinasi yang dialami oleh perempuan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk dievaluasi secara adil dalam sastra, baik sebagai pembaca maupun penulis. Demikian penjelasan singkat mengenai teori kritik sastra feminis. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami peran perempuan dalam dunia sastra. Terima kasih.
kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.